Sudah. Sudah mulai. Selamat pagi, Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami presbiter bertugas GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Pentakosta. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan ibadah pembukaan kegiatan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB tahun 2022. Kiranya ibadah ini berkenan kepada Tuhan serta menjadi perjumpaan yang penuh syukur atas karya keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Christine Jama Kaunang. Ungkapan situasi. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basangat Kajabuta. Demikianlah salah satu prinsip hidup orang Dayak yang berarti adil terhadap semua, bercermin ke surga, bernafaskan Tuhan, dan prinsip ini tidak hanya sekedar sebuah semboyan yang diserukan para tokoh masyarakat setiap kali mengawali pidatonya, melainkan juga memiliki makna filosofis yang kuat. Adil terhadap sesama berarti menjaga keharmonisan relasi dengan sesama manusia. Bercermin ke surga artinya memiliki pandangan hidup pada surga sebagai representasi suasana yang damai dan indah. Alam merupakan perwujudan surga dunia, sebab itu masyarakat Dayak sangat menghormati bahkan hidup bersahabat dengan alam sampai saat ini. Bernafaskan Tuhan berarti pengakuan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia bersumber dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Prinsip ini mengatur sedemikian rupa pola relasi antara manusia, alam, dan Tuhan. GPIB turut menjiwai filsafat hidup ini karena GPIB pun hadir di wilayah masyarakat Dayak. Bahkan selain di Sumatera, pos pelayanan dan kesaksian GPIB terbanyak berada di Pulau Kalimantan. Hari ini bersama seluruh jemaat gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kita akan mulai rangkaikan kegiatan bulan pelayanan dan kesaksian tahun 2022. Pembukaan bulan Pelkes tahun ini juga bertepatan dengan Hari Pentakosta dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hal ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi sebagian dari rencana indah Tuhan bagi GPIB. Hari ini kita diajak untuk mengingat bahwa semua orang percaya diberikan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus yang setia sekalipun syarat tantangan. Kuasa Roh Kudus inilah yang memampukan gerejanya untuk terus melakukan karya pemberitaan Injil mulai dari kota hingga desa. Kuasa Roh Kudus juga memampukan para pelayannya untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan bagi seluruh ciptaan. Jemaat, mari berdiri. Sebagai tanda syukur kita menyambut firman Tuhan yang hadir dengan persekutuan ini. Gita Bakti 12 ayat 1 dan 2. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tatanya. Dalam kekudusan dan kebenaran
semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah hari Minggu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah hari Minggu ini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Oh Roh Kudus Ilahi, nyalakan api suci di dalam hati kami yang sudi Kau penuhi. Oh tolong kami ini, sebarkan Injil kudus sehingga isi dunia memuliakan Yesus. Duduk. Jemaat Tuhan dan jemaat yang ada di rumah, kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, marilah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala karunia, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami salah dan berdosa. Bagaimanapun kami berusaha menutupinya di hadapan-Mu dan sesama. Namun kami tahu bahwa sebenarnya tidak ada yang tersembunyi bagi kami. Kami tetapi kami tinggi dan dalam kiprah pelayanan dan kesaksian pun kami masih sering pandang muka untuk menyatakan kasih, padahal Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Semangat pelayanan kami hanya sebatas pembangunan gereja secara material. Kami tidak sepenuhnya menjiwai tugas panggilan kami sebagai saksi-Mu sampai pelosok-pelosok bumi. Bahkan kami enggan menghargai dan memelihara lingkungan hidup anugerah Tuhan. Akhirnya kehadiran kami pun menjadi batu sandungan.
Ya Tuhan, sumber segala karunia, ampunilah kami. Roh-Mu yang kudus kiranya terus menyadarkan dan membaharui hidup kami. Roh-Mu yang kudus kiranya selalu membisikkan kedamaian dan harapan di tengah gumulan dan juang hidup ini. Roh-Mu yang kudus kiranya senantiasa memberdayakan kami untuk berkiprah sebagai saksi-Mu. Ya Tuhan, sumber segala karunia, kasihanilah kami. Amin. Jemaat, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 235. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikanlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Yeskiel pasal 36 ayat 25 sampai yang ke-27 yang menyatakan, Aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kurasakan nyala api dalam hatiku, diberikan oleh Yesus Tuhanku. Kuasa darah penebus menyucikan jiwaku,
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari saat ini kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-20. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-20. Saya mengajak kita mengambil bahagian di dalam membacanya. Saya akan membacakan ayat-ayat berangka genap dan berangka ganjil dibacakan oleh jemaat Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai yang ke-20, perintah hidup baru menyatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita berada di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Paduan Suara Pelekat PKP Batra Kasih.
Kiranya pujian yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan sabda firman-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan, di hari Minggu Pentakosta, di hari kami berada di dalam persekutuan ibadah pembukaan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB dan hari lingkungan hidup, kami semua berterima kasih karena Tuhan izinkan kami boleh ada sebagaimana adanya kami. Saat ini Tuhan, firman-Mu akan dibaca, kami akan merenungkannya. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, biarlah kami hanya mendengar suara Tuhan. Pakailah bibir mulut hamba-Mu pada saat ini untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami, kami semua siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 yang menyatakan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Ada sukacita dan ada rasa syukur yang terungkap dalam diri saya secara pribadi pada pagi hari ini, karena dengan seizin Tuhan, saya diperkenankan oleh Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar untuk melayani di gereja masa kecil saya. Mengucap syukur bahwa saya bertumbuh iman di GPIB Bahtera Kasih Makassar, dan tahun 2005 saya diteguhkan sebagai pelayan firman dan sakramen GPIB. Dan kembali saya bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini. Selalu saya menjalani cuti tahunan di Makassar, tetapi kadangkala ada kurang kesempatan untuk melayani di GPIB Bahtera Kasih saat ini. Dan mengucap syukur saya saat ini melayani di GPIB Peniel Singaraja, Bali. Jemaat yang diberkati Tuhan, itu sekilas mengenang masa lalu saya, pertumbuhan iman dari GPIB Bahtera Kasih Makassar. Hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Dan mari coba kita melihat apa yang mau dikatakan dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Pada suatu hari jemaat Tuhan, ada seorang pria yang turun dari mobil mewah diparkir di depan kuburan umum. Saya tidak tahu apakah ini kuburan umum Panara atau kuburan Kristen Panaikang. Kurang jelas dalam bacaan yang saya baca. Namun kisahnya mengatakan begini. Pria ini berjalan menuju pos penjaga kuburan. Dia bertemu dengan seorang laki-laki di situ, dia memberi salam dan dia mengatakan, "Bapak minta tolong, nyonya saya ingin bertemu dengan Bapak. Tolonglah bertemu dengan dia. Dia sudah hampir mengalami, menurut diagnosa dokter dia akan meninggal dalam waktu segera." Pria penjaga kuburan ini menghampiri wanita yang di mobil tersebut dan wanita ini berkata, "Pak, saya Nyonya Stephen. Saya yang selama ini mengirim uang setiap 2 minggu sekali untuk Bapak belikan bunga-bunga, kembang-kembang yang indah dan menaruhnya di atas makam anak saya." Dia katakan seperti itu. "Saya datang saat ini untuk berterima kasih kepada Bapak atas kesediaan Bapak, atas kebaikan Bapak memanfaatkan apa yang saya sudah berikan itu. Saya juga ingin memanfaatkan sisa hidup saya untuk berterima kasih kepada semua orang yang telah menolong saya." Bapak penjaga kuburan ini bilang, "Nyonya yang selalu mengirimkan uang, Nyonya, saya minta maaf kepada Nyonya. Memang uang yang Nyonya kirimkan itu saya belikan kembang, bunga yang indah. Tetapi saya mohon maaf, saya tidak pernah menaruh kembang itu di pusara anak Nyonya." Dia berkata demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nyonya ini kaget. "Kenapa seperti itu Bapak?" "Ya Nyonya, saya tidak pernah menaruh kembang di sana karena menurut saya orang mati tidak akan pernah melihat keindahan seikat kembang. Karena itu, setiap kembang yang saya beli, saya berikan kepada mereka yang ada di rumah sakit, orang miskin, orang yang saya jumpai, orang yang sedang bersedih, orang-orang yang demikian yang masih hidup, yang dapat menikmati keindahan dan keharuman kembang-kembang itu." Wanita itu terdiam, Nyonya ini terdiam.
Kemudian dia mengisyaratkan kepada sopirnya, mari kita tinggalkan bapak ini. 3 bulan kemudian, kembali lagi, nyonya itu menghampiri bapak, penjaga kuburan. Dia bilang, bapak masih ingat sama saya? Saya Nyonya Stephen. Saya datang saat ini mau berterima kasih kepada bapak. Karena dengan nasihat bapak, saya bisa menghibur diri saya. Saya tidak lagi meratapi mereka yang sudah meninggal. Saya selalu mengantarkan kembang-kembang ke panti jompo, ke panti asuhan, membuat mereka yang bersedih menjadi bahagia. Dan sampai dengan saat ini, saya bisa bertahan hidup. Dokter sendiri bingung, kenapa saya bisa sembuh? Saya benar-benar merasakan bahwa ada sukacita dan pengharapan. Itulah yang memulihkan saya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pesan moral dari ilustrasi yang saya mau bilang adalah, jangan pernah mengasihani diri sendiri. Karena mengasihani diri sendiri akan membuat kita terperangkap dalam kubangan kesedihan. Ada prinsip yang mungkin kita tahu, tetapi sering kita lupakan, yaitu dengan menolong orang lain sesungguhnya kita menolong diri sendiri. Itulah salah satu karya Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itulah karya Roh Kudus. Allah mengutus setiap orang percaya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini dalam setiap aspek kehidupan orang-orang yang ada di dunia ini, yang mengaku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kehadiran kita di dunia ini adalah seperti itu. Menghadirkan tanda kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera, yang penuh sukacita. Itu yang dilakukan Rasul Paulus, jemaat Tuhan. Dalam pembacaan Alkitab kita, dia giat, dia rajin, dia tekun mengabarkan Injil. Ia mengunjungi daerah-daerah pedalaman di Efesus, ia menjumpai beberapa murid Yohanes Pembaptis. Mereka yang tadinya tidak mengenal baptisan Yesus Kristus, tidak mengenal apa itu Roh Kudus, siapa itu Roh Kudus, jadi mengenal siapa Yesus Kristus dan siapa itu Roh Kudus. Paulus mengajar, memperkenalkan kepada mereka baptisan di dalam nama Yesus Kristus agar mereka menerima Roh Kudus. Oleh karena itu, dalam pembacaan Alkitab kita lihat bersama-sama, mereka akhirnya menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Keuletan Paulus dalam memberitakan firman membuat 12 murid Yohanes dalam ayat yang ke-7 menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Mereka mengerti, mereka memahami, dan mereka menyerahkan diri mereka dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat, meskipun demikian, pelayanan Paulus tidak berjalan mulus. Tantangan harus dialami. Persoalan, pergumulan harus dihadapi. Karena beberapa orang tidak mau menerima jalan Tuhan, bahkan menghina. Namun sekali lagi, karena karya Roh Kudus, karena Roh Tuhan, memampukan Rasul Paulus untuk berkarya menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kuduslah yang memberinya kesanggupan untuk berpelkes, untuk berpelayanan dan bersaksi. Bukan suatu kebetulan jika saat ini kita berada di hari Pentakosta dan pembukaan bulan Pelkes GPIB. Saudara-saudara, hari Pentakosta memiliki 3 arti. Nah, ini stola yang jarang-jarang kita bisa pergunakan. Hari Minggu Pentakosta kita pergunakan ini, dan kalau ibadah-ibadah sepanjang minggu ini kita pergunakan, minggu depan kita sudah ganti lagi stola. Saudara-saudara, hari Pentakosta memiliki 3 arti. Yang pertama, hari Pentakosta sebagai hari raya panen, yang mengingatkan bahwa Allah memberikan berkat yang berlimpah kepada umatnya.
Nah, sebagai bukti pemeliharaan Allah kepada umatnya, di hari itulah umat bersyukur kepada Allah. Arti yang kedua, hari Pentakosta adalah hari turunnya Taurat. Hari yang memperingati bahwa Taurat diberikan Allah kepada umatnya. Arti yang ketiga, seperti yang kita ketahui, bahwa hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus. Sebagaimana yang dimuatkan dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Nah, saya mau bilang, semua arti tersebut menyatakan satu prinsip teologis yang sama. Yaitu apa? Pencurahan berkat-berkat Allah. Artinya, pemberian berkat-berkat Allah yang rohania dan jasmania dalam kehidupan umatnya. Hal ini mau mengingatkan kepada saya dan seluruh orang percaya bahwa Allah kita adalah Allah pemberi. Allah kita adalah Allah sang sumber berkat. Ada amin? Kita melihat pemberian Allah kepada umatnya adalah pemberian selalu dan selalu terbaik. Selalu dan selalu terpenting. Tanpa pemberian tersebut, umat tidak mungkin dapat hidup dengan seperti adanya saat ini. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka pembukaan bulan Pelkes saat ini, konsep bersaksi atau menginjili di GPIB dikenal dengan pelayanan dan kesaksian atau Pelkes. Tujuannya adalah agar orang beriman tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar percaya siapa Yesus Kristus dan bagaimana kisah hidupnya, melainkan supaya rasa syukur itu terwujud dalam tindakan iman. Berpelkes bukan hanya menyampaikan dan mendengar firman, bukan hanya NATO. Apa itu kira-kira NATO? No action? Ya, itu ya Bapak Ibu. Nggak ada ya GPIB Bahtera Kasih yang NATO ya. Nggak ada ya. Amin. Oh, kok cuma 2 orang yang amin? Tidak seperti itu jemaat Tuhan. Berpelkes bukan hanya menyampaikan firman dan mendengar firman, tetapi ketika kita katakan kita berpelkes, itu harus terwujud dalam tindakan iman. Contoh yang sederhana, sikap hidup orang beriman yang benar adalah dia penuh kasih dan menjauhi semua larangan Tuhan. Berani untuk menolak godaan yang datang. Secara khusus bagi warga GPIB, kita diajak untuk mendukung jemaat dan para pelayan firman di pos-pos Pelkes dalam tugas panggilan dan pengutusan yang tersebar di 25 MUPEL GPIB dan ada 329 jemaat per April 2022. Itu yang harus kita lakukan. Anehnya jemaat Tuhan, dalam pelayanan gerejawi sering terjadi yang aneh-aneh. Jangankan mau turun berpelkes, jangankan mau turun bersaksi. Saya bilang tadi, ada di suatu gereja, saya percaya tidak ada di GPIB Bahtera Kasih, pengurus pelkat yang cuti panjang. Ada di suatu gereja, pelayan yang ngambek, muntaber. Tahu itu apa muntaber? Mundur tanpa berita. Ketika usulnya tidak diterima, tiba-tiba muntaber. Ada di suatu gereja, orang-orang memilih pelayanan. Di panitia Natal janganlah saya ditaruh di seksi konsumsi ya. Saya taruhlah saja di seksi yang lain. Pilih-pilih. Seperti itu jemaat Tuhan, ini yang aneh dalam berpelkes. Ada saja yang tidak bisa bertugas karena tugas lain. Memangnya tugas gereja bukan tanggung jawab yang harus dikerjakan? Harusnya dikerjakan. Kejadian-kejadian tersebut, kenapa bisa terjadi? Karena tidak ada rasa terikat dalam pelayanan.
Tidak ada rasa terikat pada komitmen. Orang merasa bebas berbuat semau sendiri. Tidak ada rasa tanggung jawab, kurang dedikasi, kurang komitmen. Padahal Yesus Kristus sudah memberikan teladan yang luar biasa dalam melakukan tugas yang dikerjakannya. Bahkan bukan cuma itu, dia bukan beri teladan cuma Tuhan, dia berikan apa yang kita bilang tadi, Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan bagi semua orang. Coba Bapak Ibu Saudara-saudara baca ya dalam Kisah Para Rasul 18. Ayat yang ke-9b sampai dengan 10. Kisah Para Rasul 18 ayat 9b sampai yang ke-10. Saya mengajak kita membaca sama-sama. Firman Tuhan berkata, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Firman Tuhan bilang jangan diam. Jangan mau enak-enaknya saja. Jangan hanya mau duduk-duduk saja. Yang lebih miris, sudah NATO, kritik, protes, tapi tidak berbuat apa-apa untuk gereja. Enggak ada ya di Bahtera Kasih seperti itu ya. Amin. Ya, sudah lebih banyak yang amin. Sebagaimana pekerjaan yang diperbuat Yesus Kristus adalah suruhan Bapaknya. Demikian juga pelayanan berpelkes itu adalah suruhan Yesus buat saya dan saudara-saudara. Kita melakukan pelayanan bukan karena rasa tertarik. Kita berpelayanan bukan karena sekedar ada ambisi di dalamnya. Melainkan karena kita sadar kita ini diutus Tuhan, dikaruniakan kuasa Roh Kudus untuk melayani. Menyadari status sebagai utusan Yesus Kristus seharusnya membuat kita menyadari bahwa kita tidak bekerja untuk diri sendiri. Ada amin? Kita bekerja bukan untuk diri sendiri. Tidak pula kita bekerja untuk orang lain. Tidak kita bekerja untuk orang lain saudara-saudara, tapi untuk Tuhan. Semua orang yang diutus di situ melayani untuk Tuhan. Itu kesadaran kita jemaat Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah diam. Tanpa respon, tanpa alasan, tidak bisa melayani, hadir di dalam pelayanan. Tanggung jawab saya dan saudara-saudara. Karena Tuhan menganugerahkan Roh Kudus itu untuk semua orang. Sadari, Roh Kudus akan memberdayakan kita untuk memberikan kontribusi positif bagi gereja Tuhan. Roh Kudus memampukan saya dan saudara-saudara untuk berkontribusi positif bagi sesama manusia. Dan Roh Kudus itu juga lah yang memampukan saya dan saudara-saudara berkontribusi positif buat lingkungan di mana saya dan saudara-saudara hadir di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati sampai Maranatha. Amin. Mari bersatu teduh. Saat teduh selesai. Yesus Kristus penebus, bila imanku
Jemaat Tuhan, bersama seorang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri. Mari mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Mari berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, naik ke sorga, akan pun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Disilakan duduk. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat. Kuasa Roh Kudus Tuhan tercurah buat kami semua, yang mengingatkan kepada kami semua bahwa kami punya tanggung jawab untuk bersaksi, untuk melayani, untuk memberikan kontribusi yang positif bagi Tuhan sebagai anak-anak Allah, dan punya tanggung jawab memberikan kontribusi positif bagi sesama kami, bahkan bagi lingkungan di mana kami hadir. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah firman ini akan menguatkan setiap kami di hari Pentakosta ini, di hari pembukaan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kami hadir untuk menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan. Terima kasih Tuhan, dengan segala keterbatasan hamba sudah selesai berbicara. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan agar firman ini akan terus tinggal dan menetap di dalam setiap hati umat yang mendengarkan, baik yang beribadah di gedung gereja ataupun yang mengikuti ibadah secara live streaming dari tempat mereka masing-masing. Kami mau berdoa pada hari ini. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan akan terus memberkati bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan pemerintah Kota Makassar. Pemerintah yang ada diberikan hikmat kebijaksanaan oleh Tuhan. Roh Kudus Tuhan akan bekerja agar setiap anak-anak Tuhan juga yang duduk di pemerintahan dapat melaksanakan peran dan tanggung jawab dengan baik. Tuhan memberkati pemerintah yang ada di tingkat pusat. Tuhan memberkati setiap pemerintah yang ada di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan ataupun juga yang berada di Kota Makassar ini. Tuhan memberkati juga pandemi COVID-19 yang masih kami alami. Ada begitu banyak pergumulan yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya hanya dengan mengandalkan Tuhan, kami siap untuk memberikan diri kami, mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, sehingga kami adalah bagian daripada anak-anak Tuhan yang senantiasa juga boleh berkontribusi positif agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kami juga berdoa Tuhan juga memberkati GPIB Jemaat Bahtera Kasih dalam tugas pelayanan dan kesaksian. Kami tetap memohon Tuhan urapilah terus setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah boleh percayakan untuk melayani di Jemaat GPIB Bahtera Kasih. Ketua Majelis Jemaat Pendeta Charles Manuputi Tuhan berkati, demikian pula Pendeta Jemaat, Pendeta Dina, demikian pula setiap penatua diaken, pengurus pelkat, unit-unit misioner yang ada Tuhan berkati, demikianlah pegawai kantor gereja dan semua yang mengambil bahagian di dalam pelayanan. Kami berdoa buat mereka yang saat ini juga dalam kelemahan tubuh, baik yang saat ini menjalani perawatan di rumah sakit ataupun juga yang berada di rumah-rumah. Tuhan berkati mereka, pulihkan mereka semua agar dalam anugerah Tuhan pemulihan dialami dan semakin mengucap syukur di dalam anugerah yang Tuhan beri. Kami berdoa buat warga binaan Jemaat Pospel Filipi dan Pospel Rutan, Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun di minggu ini tanggal 5 sampai dengan 11 Juni 2022.
Mereka yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan, biarlah sukacita mereka semakin lengkap di dalam syukur yang dinaikkan hanya kepada Tuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat Majelis Sinode GPIB, Tuhan berkati. Mupel-mupel yang ada di GPIB, Tuhan juga berkati. Demikian pula kami semuanya sebagai bagian daripada warga GPIB yang hari ini berada di dalam ibadah pembukaan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kami percaya bukan kami hanya sekedar mendukung di dalam doa bagi pemandirian pos-pos Pelkes GPIB, tapi kami juga mau mewujud nyatakan dengan memberikan yang terbaik agar GPIB semakin bertumbuh-tumbuh, semakin berkembang, dan melalui kehadiran GPIB di bumi Indonesia, banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga berdoa Tuhan memberkati panitia pembangunan guest house GPIB Bahtera Kasih, biarlah dalam campur tangan Tuhan semua yang menjadi harapan dan kerinduan dapat terwujud. Ya Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhan menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kemelut perang Rusia dan Ukraina. Kami percaya Tuhan hadir di sana. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap kemurahan Tuhan. Berkatilah anak-anak Tuhan yang boleh terlibat dalam pelayanan hari ini, baik itu diaken dan penatua, sektor pelayanan 6 dan sektor pelayanan 10, paduan suara dari Pelkat PKP, demikian pula solois, demikian pula organis, pemandu lagu, dan tim multimedia. Dan juga Satgas COVID, Tuhan juga berkati, Satpam, dan semua yang hamba-Mu tidak dapat sebutkan satu persatu nama mereka. Kami percaya dalam kasih dan anugerah Tuhan, Roh Kudus tercurah bagi kami, dan kami akan semakin memberi diri kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami akan terus meneruskan kiprah layan Yesus Kristus melalui kesaksian hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian kembali dari paduan suara Pelkat PKP Bahtera Kasih.
Kita masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat, Tuhan telah menganugerahkan Roh-Nya yang kudus agar kita dimampukan untuk meneruskan kiprah-Nya dalam hidup kita masing-masing. Saat ini kita dipanggil untuk menyatakan syukur kepada Tuhan atas karunia yang telah diberikannya itu. Kiranya apa yang kita persembahkan, baik materi maupun diri, bahkan hidup ini, menjadi persembahan yang berkenan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. 2 Korintus 8 ayat 7. Tuhan memberkati kita dengan persembahan kita. Berdasarkan surat dari Majelis Sinode GPIB nomor 1024-5-22-MS-angka Romawi 21 perihal bulan Pelkes GPIB 2022. Maka dalam ibadah minggu saat ini akan dijalankan pundi khusus atau pundi yang pakai pita sebagai bentuk persembahan khusus guna mendukung program pelayanan dan kesaksian. Mohon kerelaan warga jemaat untuk maksud tersebut. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Disampaikan kepada jemaat sekalian ketika akan membawa persembahan ke kotak di depan. Sesuai protokol kesehatan, kita melalui jalur tengah dan kembali melalui jalur kiri dan jalur kanan. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 85 bait yang pertama. Hidup kami milik-Mu.
kita menyanyikan baitnya yang ketiga. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala karunia, kami bersyukur karena karya kasih-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau setia pada janji-Mu untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja dan memperoleh berbagai rezeki. Kepadamu saja kami persembahkan pemberian ini. Terimalah Tuhan, pakailah hidup, kerja dan pelayanan kami untuk mendukung, menopang mereka yang membutuhkan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Saudara Ivon Dulawan, peserta PES Parawi kategori Solo Remaja Putri, utusan Provinsi Sulawesi Selatan. Kami persilakan. Tiuplah seruling ketika capek naik
Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Warta Jemaat Minggu 5 Juni 2022. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Christine Jamaka, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 6 dan sektor pelayanan 10. Pemandu lagu Saudari Fani Letedara dan Ibu Mariana Sahal. Persembahan pujian paduan suara Pelkat PKP Bahtera Kasih, solois oleh Saudari Yvonne Dulawan, organis Saudari Andre Liao, produksi siaran tim multimedia, sound system Renal Laoda dan operator LCD Jackson Kakisina. Pengawas protokol kesehatan Satuan Satgas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atas pelayanannya pada hari ini jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 70, perempuan 118. 2. Bidang pelayanan dan kesaksian. Bulan Pelayanan dan Kesaksian GPIB tahun 2022. Disampaikan kepada warga Jemaat Bahtera Kasih Makassar bahwa memasuki bulan Pelkes GPIB tahun 2022, maka akan diedarkan tata ibadah keluarga beserta renungan. Renungan harian selama bulan Pelkes dan sampul syukur bulan Pelkes melalui pengurus sektor pelayanan di masing-masing jemaat. Harapan bersama bahwa melalui renungan di bulan Pelkes ini, warga jemaat dapat saling mengetahui dan mengenal dinamika pelayanan yang berlangsung di tingkat jemaat, khususnya di wilayah pos Pelkes dan pos pelayanan tingkat sinodal, serta Mulpel Sulselbara. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 3. Bidang Inforkom dan Litbang. Atestasi pindah, telah dikeluarkan surat atestasi bagi keluarga Prasojo, Bapak Prasojo, Ibu Anshe Prasojo, Keke Meyan Prasojo, dan Jesse Kevan Paat. Semula anggota Jemaat Sektor Pelayanan 7, pindah ke GKSS Pangkajene. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersekutu di Jemaat yang baru. Rapat koordinasi. PHMJ bersama koordinator dan wakil koordinator sektor 1 sampai dengan 12 GPIB Jemaat Bahtera Kasih dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022. Waktu pukul 18.00 WITA, tempat GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Mohon perhatian, kita akan mendengarkan pesan Pelkes melalui video. Dan salam sehat bagi kita semua. Syukur pada Allah yang senantiasa menyertai pelayanan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus di tanah air Indonesia yang kita cintai, di mana GPIB hadir
baik yang ada di wilayah perkotaan sampai ke wilayah-wilayah pedesaan di Indonesia. Dalam upaya mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan, GPIB menjalankan panggilan dan pengutusannya di bidang pelayanan dan kesaksian dengan memperhatikan 3 hal, yaitu pengembangan pos-pos Pelkes menuju kepada kemandirian, kesadaran tanggap bencana bagi seluruh warga jemaat GPIB dan juga masyarakat, juga pelayanan kepada masyarakat kota, industri. Pertama, dalam upaya pengembangan pos-pos Pelkes GPIB menuju kemandiriannya, maka pesan bulan Pelkes tahun ini menekankan pada sinergi bersama untuk menopang kemandirian tersebut. Salah satu bentuk sinergi yang terjadi tampak pada komitmen 82 jemaat pendamping yang mendampingi pos Pelkes dan Bajem GPIB sampai pelembagaan bahkan pasca pelembagaan. Tidak hanya itu, tentu saja keberadaan 247 jemaat GPIB yang lain beserta seluruh unit-unit misioner yang ada juga berjalan bersama dalam pengembangan pos Pelkes. Hal ini sejalan dengan harapan tema tahunan dalam mengoptimalkan sinergitas di GPIB. Pada tahun ini ada beberapa bakal jemaat yang bertumbuh dari pos Pelkes GPIB akan dilembagakan menjadi jemaat mandiri. 2 di antaranya menjadi tempat visitasi Pelkes, yaitu Bajem Ebenezer Kembayan Kalimantan Barat dan Bajem Hosana Loa Ulung Kalimantan Timur. Mengapa Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur? Berdasarkan data Pos Pelkes per Maret 2022, Mupel Kalimantan Barat memiliki jumlah pos Pelkes terbanyak, yaitu 78 pos Pelkes dan 7 bakal jemaat. Hal tersebut yang melatar belakangi pelaksanaan visitasi Pelkes dilakukan di Kalimantan Barat. Sementara di Kalimantan Timur menjadi sebuah upaya perhatian dan keterlibatan GPIB yang berkelanjutan terhadap wilayah dekat ibu kota Nusantara. Kedua, bulan Pelkes tahun ini masih berada di masa pandemi COVID-19. Kita patut bersyukur bahwa angka penularan virus semakin menurun dan beberapa aturan pemerintah terkait pembatasan dan perjalanan antar kota semakin longgar. Namun, status kebencanaan non-alam pandemi COVID-19 belum dicabut pemerintah. Mengingat pandemi COVID-19 akan berubah menjadi endemi, oleh karena itu melalui Subbidang Crisis Center GPIB mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan tetap diberlakukan dalam lingkungan gereja. Ketiga, pelayanan dan kesaksian GPIB juga berupaya menyentuh kaum marginal masyarakat kota industri. Diakonia karitatif, reformatif, dan transformatif terus diupayakan untuk selalu menjadi warna berpelayanan dan kesaksian GPIB. Pelayanan dan kesaksian GPIB juga berada di tengah kuatnya arus sebaran informasi. Seiring perkembangan dunia digital, pada satu sisi, hal ini menjadi media informasi yang dapat memperlihatkan dan memperkenalkan kegiatan bidang pelayanan dan kesaksian. Sebagai contoh, tampilan visual kondisi pos-pos Pelkes GPIB, termasuk di dalamnya pendidikan anak-anak di pos Pelkes. Pada sisi lain, konteks budaya digital membutuhkan edukasi terkait etika dan etiket bermedia sosial. Adalah baik jika seluruh warga jemaat GPIB, baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan, dapat menggunakan media digital dengan bijaksana sebagai media warta kabar baik dalam berpelayanan. Pada akhirnya, selamat berpelkes bagi seluruh warga jemaat GPIB. Mari kita saling menopang, yang kuat menopang yang lemah, dan kiranya diakonia
juga terus menjadi nafas pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati untuk kita menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 4 Juni 2022, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Penatua Albertuna Mual, Sekretaris. Sekian Warta Jemaat. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu saat ini. Disilahkan berdiri. Tersebar di daerah-daerah dan pelosok-pelosok Indonesia, tentu tidak membuat semangat pelayanan dan kesaksian memudar. Justru GPIB hadir dengan penuh pengharapan, semangat, dan untuk melaksanakan panggilan dan pengutusannya kepada seluruh ciptaan. Jangan takut apalagi mundur, karena kuasa Roh Kudus senantiasa memperlengkapi dan memberdayakan kita dalam karya pelayanan dan kesaksian yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.